berikutnya, setelah tadi bahasan yang pertama, kita membahas mengenai profesi audit. Kemudian yang kedua, kita membahas mengenai profil perusahaan akuntansi terbesar di dunia, The Big Four. Dan sejarahnya mulai dari The Big Eight, The Big Six, The Big Five, dan terakhir adalah The Big Four setelah melalui serangkaian merger. Yang terakhir, kita akan bahas 10 standar auditing. 10 standar auditing apa saja? Yang 3 adalah standar umum. Jadi 10 itu terdiri dari 3 standar umum. Kemudian yang kedua adalah 3 standar pekerjaan lapangan. Yang berikutnya adalah 4 standar pelaporan. Jumlah menjadi 10. Nah, 3 standar umum apa saja? Yang pertama, audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Jadi poin pertama adalah harus lebih dari 1 orang supaya lebih objektif. Yang kedua, harus memiliki keterampilan. Yang kedua, dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Kemudian yang ketiga adalah dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Yaitu adalah 3 standar umum dari standar auditing. Yang pertama adalah berbicara mengenai keahlian yang memiliki pelatihan teknis. Kemudian yang kedua berbicara mengenai independensi dari sikap mental si auditor. Yang terakhir adalah mengenai laporan yang disusun itu memang harus berdasarkan kepada skill dan knowledge dari seorang auditor yang profesional. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu 3 standar pekerjaan lapangan. 1, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya, dan jika digunakan asisten harus disupervisi semestinya. Kedua, pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, taat, lingkup pengujian yang akan dilakukan. Dan yang ketiga dari poin standar pekerjaan lapangan adalah bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Jadi 3 standar pekerjaan lapangan itu berbicara yang pertama mengenai supervisi. Harus benar-benar dilakukan dan secara objektif. Kemudian yang kedua adalah perencanaan audit harus dilakukan dengan matang, didasari oleh ilmu pengetahuan yang cukup. Kemudian yang terakhir adalah bukti-bukti temuan harus melalui inspeksi, pengamatan, dan permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan bahwa laporan keuangan di audit itu memang benar-benar objektif. Berikutnya kita akan bahas bagian akhir dari 10 standar auditing. 4 standar pelaporan. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jadi poin pertama berbicara standar akuntansi. Kemudian yang kedua, laporan audit harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Jadi poin yang kedua adalah perbandingan antara audit saat ini dengan audit sebelumnya, apakah ada deviasi atau tidak, jika ada perubahan harus ada penjelasan. Kemudian yang ketiga, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. Yang keempat, laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat atau opini mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau secara asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. Jadi 4 poin ini adalah 4 standar pelaporan. Jadi kita berbicara sudah laporannya. Yang pertama adalah harus berdasarkan standar akuntansi yang berlaku secara umum.
Yang kedua ada perbandingan antara audit saat ini dengan audit yang sebelumnya. Yang ketiga adalah pengungkapan informasi harus dinyatakan dalam laporan audit. Yang terakhir adalah harus memuat suatu pernyataan pendapat dengan laporan keuangan, opini-opininya itu yang diserahkan dengan tingkat tanggung jawab yang sesuai dengan auditor tersebut. Ini adalah ringkasan dari 10 kompetensi atau standar auditing. Jadi standar auditing ada 10, yang pertama adalah standar umum itu ada 3, kemudian standar pekerjaan lapangan itu ada 3, kemudian standar pelaporan itu ada 4. Jadi di sini menjelaskan mengenai ketiga poin dari 10 landasan auditor. Yang pertama adalah landasan konseptual, kemudian masuk kepada standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan yang terakhir adalah standar pelaporan dari hasil pemeriksaan audit tersebut. Berikutnya kita akan masuk ke kode etik profesi akuntan publik. Setiap manusia yang memberikan jasa dari pengetahuan dan keahliannya pada pihak lain seharusnya memiliki rasa tanggung jawab pada pihak-pihak yang dipengaruhi oleh jasanya itu. Kode etik profesi akuntan publik adalah pedoman bagi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif. Prinsip etika mengikat seluruh anggota IAPI, Ikatan Akuntansi Publik Indonesia, dan merupakan produk Kongres. Aturan etika mengikat kepada anggota kompartemen dan merupakan produk rapat anggota kompartemen. Aturan etika tidak boleh bertentangan dengan prinsip etika. Jadi hari ini kita akan berbicara mengenai kode etik dari akuntan publik atau KAP. Nah, apa saja? Ada 8 kode etik profesi akuntan publik. Yang pertama adalah tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Intinya, poin pertama, tanggung jawab profesi harus profesional dan berintegritas yang tinggi. Kemudian yang kedua, kepentingan umum atau publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalismenya. Dan yang terakhir, integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan yang integritas tertinggi mungkin. Jadi kita membahas mengenai 8 kode etik. Itu adalah 3 kode etik. Yang pertama yaitu tanggung jawab profesi, yang kedua adalah kepentingan umum atau publik, yang terakhir adalah integritas. Kemudian kita masuk ke poin yang berikutnya dari kode etik.